Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Purwati dengan NIM 1817143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi lab yang dilakukan di Lab Exchange mengenai retriksi enzim. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita klik library. Kemudian kita tunggu. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita pilih, kita scroll bawah dulu. Kita pilih yang restriction enzyme digest. Penampilannya seperti ini, kita mulai simulasinya. Klik Start Simulation. Ini ada level 1, level simulation. Nah, di sini ada konteks. Di sini dijelaskan mengenai simulasi apa yang bakal kita lakuin. Nah, di sini itu enzim retriksi itu akan memotong DNA menjadi 2 plasmid, di mana nanti menghasilkan fragmen-fragmen DNA. Terus ke bawah itu ini ada pekerjaan yang bakal kita lakuin. Di situ menggunakan plasmid pekan R sama PARA, di mana masing-masing itu terdapat enzim Banhawan dan Hentry. Ke bawah lagi terdapat penjelasan mengenai plasmid PKN, pekan R, dan PARA. Langsung ke next section. Yang kedua, terdapat material. Di sini terdapat beberapa reagen, diantaranya ada buffer, pekan R plasmid, PARA plasmid, enzim retriksi, sama distilled water. Selanjutnya, itu terdapat beberapa mikropipet, ada P2 pipet, P20, P200, dan P1000. Terdapat juga beberapa tip box-nya, sesuai dengan mikropipetnya tadi. Selanjutnya terdapat tub-tub kosong, di mana untuk menempatkan reagen tersebut. Di sini terdiri dari tub A+, tub amin, tub K+, sama tub kamin. Di sini ada beberapa peralatan pendukung, diantaranya microcentrifuge, trash atau tempat sampah, floating tube, rak, freezer, water bath, sama es bucket. Ini berfungsi untuk menempatkan reagen-reagen tadi. Next section. Nah, ini pekerjaan kita tadi yang terdiri dari dua plasmid, yaitu pekan R sama PARA, yang bakal dipotong menjadi 2 fragmen, terdiri dari fragmen panjang dan fragmen pendek. Di sini terdapat pertanyaan mengenai berapa banyak fragmen yang dihasilkan oleh Banhawan dan Hentry. Kita jawab yang A itu pekan R, itu kan ada 2 pita yang memotong. Jadi yang dihasilkan itu juga 2 karena itu merupakan plasmid sirkular. Sedangkan PARA juga sama seperti pekan R, juga 2. Selanjutnya nomor 2 terdapat pertanyaan, berapa fragmen yang dihasilkan? Yang A itu pekan R, kita lihat lagi ke atas.
yang pertama pendek, itu pendek terdiri dari 807 base pair. Terus yang panjang itu merupakan pengurangan dari total panjang plasmid dikurang dari hasil yang pendek, fragmen pendek, yaitu 5.512 dikurang 807, itu hasilnya 4.705. Nah, untuk yang PARA, itu fragmen pendeknya tadi terdiri dari 377 base pair. Kita tulis di sini 377, sedangkan yang panjang sama, yaitu yang dari 4.872 dikurang 377, hasilnya yaitu 4.495. Terus yang nomor 3. Ada terdapat apa saja fragmen-fragmen dalam plasmid tersebut. Yang pekan R itu kita scroll lagi ke atas. Nah, di sini terdiri dari yang pendek itu ada RFP dan PBAD. Kita tulis yang pendek terlebih dahulu. RFP sama PBAD dan RFP. Nah, selanjutnya yang panjang itu ada kan R, berwarna kuning. Terus yang PARA, yang pendek no gen ya, karena nggak ada. Yang panjang ada PR, ORI, dan ARAC. MPR, ORI, ARAC. Oke, langsung next section. Nah, di sini ada beberapa protokol yang harus dilakukan sebelum kita melakukan simulasinya, yaitu dari mulai mengatur suhu water bath, terus mengatur volume mikropipet, sampai ke tubnya itu dimasukkan ke dalam freezer. Oke, langsung saja start simulation. Nah, di sini ada protokolnya yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita mengatur water bath-nya itu menjadi 37 derajat Celcius. Kita klik water bath-nya, kita ubah menjadi 37. Udah. Nah, kalau udah kita lakuin atau sudah berhasil, itu bakal checklist gitu ya di protokolnya. Ini kita close. Kita next. Terus yang protokol kedua, itu kita ambil mikropipet yang ukuran P20 dari rak mikropipetnya. Terus kita atur volumenya menjadi 4 mikrolite. Di save.
Terus kita buka tip box P20-nya. Kita masukkan ke tip box-nya dulu pipetnya tadi. Nah, setelah itu tip box-nya kita tutup. Next. Ini kita ambil buffer restriction-nya 2,5 XB. Kita taruh di rak-nya. Terus kita buka. Kita ambil menggunakan mikropipet tadi. Dengan cara menekannya 1 kali. Tutup. Terus kita next. Nah, kita ambil tube K+, dibuka tutupnya. Terus mikropipetnya yang udah diambil larutan buffer dari restriksi tadi, kita masukkan ke tube K+ dengan cara menekan sampai second stop. Nah, terus kita tutup tube-nya. Kita buang ke trash atau tempat sampah. Udah ditutup. Sip. Terus next. Selanjutnya kita ke tube Kamin. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita ganti mikropipetnya. Kita ambil buffer restriction-nya. Kamin. Udah. Terus kita buang. Sekarang ke A+ tube. Sama lagi caranya. A+. Kita masukin buffer restriction-nya. Terus ke A- tube. Kita ambil buffer. Kita buka yang tube amin. Setelah itu kita buang. Kita tutup. Selanjutnya, ini kita ganti plasmidnya. Jadi pekan air plasmid. Kita taruh di rak
Terus kita masukkan ke K plus tube. Caranya sama seperti tadi, kita ganti micropipetnya ke tip box, kita tutup tip box, terus pekan air plasmidnya dibuka, kita ambil pakai micropipet. Tutup, terus kita buka yang K plus tube, kita masukkan pekan air plasmidnya. Kita buang, kita tutup yang tadi tube-nya. Kita ganti lagi micropipetnya, terus kita ambil pekan air plasmidnya lagi. Kita masukkan ke kamin tube. Kita buang, terus sama lagi caranya, tapi ke A plus tube, maaf. Kita buka. Oh iya, maaf, ini PA plasmid A. Kita ambil, kita taruh di raknya. Kita masukkan ke A plus tube. Terus kita buang dalam trash. Masih sama pakai PA plasmid A. Kita ambil, kita masukkan ke amin tube. Kita buang. Kita tutup terlebih dahulu. Ini kita atur volume micropipetnya menjadi 2 microlight. Kedua, save volume. Ini kita pakai retraction enzyme. Kita ambil, ini kita balikin dulu ke es bucketnya. Kita ambil retraction enzimnya. Kita buka. Tip box. Kita ganti micropipetnya. Tutup. Tidak mau buka, oh buka. Kita ambil kita masukkan ke K plus tube. Sudah, lalu kita buang ke trash. Setelah itu
ganti lagi mikropipetnya, ambil ke tip box, kita tutup, terus ambil lagi restriction enzimnya, kita masukkan nanti ke A+ tube. Terus kita buang. Selanjutnya yaitu kita pakai distilled water. Kita balikkan ke es bucket. Kita taruh di raknya. Kita ganti mikropipetnya. Masih sama ukurannya yaitu 2 mikrolet ya. Buka. Kita ambil. Lalu kita nanti akan masukkan ke A- tube. Kita buang. Terus sama lagi. Masih sama. Kita masukkan ke tube. Next. Kita buka microcentrifuge-nya. Klik. Nah, ini kita masukin beberapa tube-tube tadi dari K+, Kamin, A+, sama Amin. Kita masukkan ke microcentrifuge. Nah, ini kita seimbangin, kita atur posisinya biar balance. Udah, terus ke cek balance. Centrifuge, balance reading, close. Terus kita tutup. Kita tunggu sampai 10 second. Kita atur 10 detik. Start. Close. Open lagi centrifuge-nya. Terus ini kita taruh di rak. Close. Oh, tadi berarti di klik itu. Kok nggak kecil tulis?
cek tadi klik. Cek balance. Oh, ini kita taruh di floating solution tupraknya. Ya, kita taruh di rak-raknya. Microcentrifuge-nya tadi kita tutup. Dah. Terus next. Water bath kita open, kita buka. Terus rak yang berisi tub-tub tadi kita masukkan ke dalam water bath. Tutup water bath-nya. Kita atur waktunya. Jadi 1 jam. Cukup start. Ini kita tunggu ya. Nah, kita close. Selanjutnya kita taruh, kita keluarkan. Ketinggalan. Terus next. Nah, ini freezernya kita buka. Lalu kita masukkan rak yang berisi tub-tub tadi. Terus tutup. Next. Kita taruh dulu ini di tempatnya. Next. Simulasinya sudah selesai. Ini mendapatkan hasil beberapa tub-tub tadi ke bawah. Kita langsung ke bawah. Terus kita melihat hasil elektroforesisnya. Nah, di sini kan tadi ada beberapa tub, ada K+, terus K-, A+, dan A-. Nah, di sini K+ sama A+ itu kan terdiri dari 2 band, di mana 2 band itu tadi karena udah dipotong sama enzim retriksi. Kan tadi kita K+ sama A+
kita beri enzim retriksi, sedangkan kamin sama amin itu enggak, cuma hasil kontrol aja gitu. Makanya cuma satu band. Nah, di sini itu band yang K+ itu mendapatkan nilai sebesar 807 base pair, sama seperti yang di elektroforesis tadi. Ini yang di bawah. Sedangkan yang di atas itu sekitar 4.705 base pair. Nah, ini yang kamin itu cuma satu band, itu adalah 5.500 dari satu plasmid, ya itu tadi hasilnya karena tidak terpotong. Sedangkan yang A+ terdiri dari 2 band itu 377 base pair. Nah, ini di bawah. Dan yang atas itu adalah 4.495 base pair. Nah, ini. Dan amin juga cuma satu. Terus next section. Oh, ini answer. Kita jawab dulu. Ini tadi ada yang K+ dan A+. Next. Kita next ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tujuan dari simulasi. Simulasi ini tuh apa? Yaitu untuk mengetahui plasmid gas gitu kan ya dari restriction enzimnya. Berarti yang C. Kita klik C. Submit answer. Selanjutnya, ini tujuan dari dengan suhu 30 derajat Celcius. Itu buat apa? Yaitu yang B, supaya suhunya itu berfungsi dengan baik saat restriction enzim itu. Kita klik. Kita submit. Terus, kenapa kita menggunakan enzim yang sama untuk pekan R dan R plasmid? Itu untuk memotong beberapa fragmen. Yang C. Oke, jadi submit. Di tangannya tuh. Diam dulu. Terus mengapa? Mengapa kita membutuhkan untuk koleksi sampel yang A? Kita submit. Nomor 5 ini tujuan dari kamin dan amin tub. Nah, tadi itu kan tidak diberi enzim retriksi, sedangkan itu tadi digunakan sebagai kontrol untuk itunya, enzim retriksinya. Yang B. Yakin ya? Percaya diri saja. Yang E aja ya.
Kita submit. Next section. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dari simulasi tadi. Di sini ada dijelasin tadi kita ngelakuin apa aja, mulai dari ngelakuin restriction gas, terus ngatur mikropipetnya, terus nyeting eksperimental sama kontrol sampel, terus mengatur seimbangan sama mengoperasi dari centrifuge, terus mengatur, kita mengetahui gimana efek temperatur itu buat si enzimnya gitu. Cukup kita end simulation. Oh ya, nanti belum ke bawahnya ini sama sih kesimpulan juga, ke bawah lagi. Ini ada beberapa penjelasan mengenai kesimpulan, yaitu di mana mikropipetnya tadi udah digunakan. Terus udah langsung saja kita ke end simulation. Oke, saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun langkah-langkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.